Kali ini AA mau menceritakan lebih dulu sosok pelaku ini. Dia bernama Ridwan Nasution atau lebih dikenal dengan panggilan Rido. Dia merupakan pria kelahiran tahun 1979 dan tumbuh besar di Medan, Sumatera Utara. Kalau lebih tepatnya lagi, dia tinggal di kawasan Jalan Karya Gang Sepakat, Kelurahan Karangbarumbak, Kecamatan Medan Barat. Sejak kecil, Rido memiliki watak yang keras dan susah diatur. Ya, orangnya mau bebas sendirilah. Jadinya pas beranjak remaja, Rido udah terlibat masalah hukum. Saat berusia 19 tahun, Rido pun mengenal obat-obatan terlarang, sehingga untuk bisa membeli barang haram ini, dia melakukan berbagai cara hingga berujung KDRT. Akhirnya, di kasus pertamanya tahun 98, Rido dihukum karena terlibat dalam penganiayaan, di mana ia divonis selama 8 bulan penjara di Lapas Tanjung Gusta. Setelah bebas, Rido kembali berulah lagi. Pada tahun 2000, Rido dihukum selama 10 bulan karena pencurian kabel. Biasanya kalau udah terjun di dunia hitam, agak sulit bisa keluar dari lingkaran setan, karena pastinya dia bakal balik lagi dengan berbagai cara agar bisa memuaskan nafsu sesatnya itu. 12 tahun kemudian, tepatnya tahun 2012, dia kembali terjerumus di dunia narkoboy. Bukan sebagai pengguna aja, akan tetapi dia juga terlibat sebagai pengedarnya. Jadi di kasus ketiga ini, Rido terlibat dalam peredaran, khususnya daun kedamaian, dan menjalani hukuman selama 6 bulan. Kok pendek banget ya masa hukumannya? Ya mungkin saat itu kasus narkoboy nggak begitu ketat kali ya. Setelah bebas menjalani hukuman, Rido menemukan pasangan hidup dan menikah. Akan tetapi usia pernikahannya nggak bertahan lama, sehingga dia menyandang status sebagai duda. Karena udah sulit cari kerja dan maunya cepet dapet duit, Rido kembali menjadi pengedar narkoboy. Saat itu dia terlibat mengedarkan sapu-sapu. Namun pekerjaan haramnya kembali ketahuan pihak berwajib. Pada tahun 2020, kala itu berusia 41 tahun, Rido kembali diseret ke jeruji besi dan menjalani hukuman selama 4 tahun. Mestinya yang dia keluar pada tahun 2024, tapi karena Rido berkelakuan baik, dia mendapatkan remisi hukuman, sehingga pada bulan Oktober 2023, dia bebas dari hukuman. Setelah bebas, Rido kembali ke kampung halamannya. Di sana dia berkenalan dengan seorang wanita yang usianya udah parubaya. Wanita itu bernama Meirani Sitompul, berusia 46 tahun. Karena udah sama-sama usia parubaya, Rido dan Meirani menjalani hubungan asmara dengan Rido. Hubungan mereka nggak sekedar pacaran aja, tapi udah melakukan hubungan ehem-ehem juga. Selain itu, mereka juga sama-sama pemakai. Jadi setelah menikmati narkoboy, mereka memadu kasih layaknya suami istri. Namun Meirani nggak tahu kalau hubungan ini akan berakhir menyedihkan bersama Rido. Kejadian kasus penghabisan nyawa ini bermula pada tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 7 malam. Saat itu Meirani datang ke rumah Rido yang berlokasi di Jalan Karya Gang Sepakat, Kecamatan Medan Barat. Kehadiran Meirani pun disambut baik sama Rido. Kemudian Rido pergi membeli sepaket sapu-sapu untuk dipakainya bersama Meirani. Setelah mengkonsumsinya, Rido dan Meirani kembali melakukan hubungan ehem-ehem. Mereka bermesra-mesraan selama beberapa jam. Gak terasa, esoknya jam setengah 1 pagi, Rido mengajak Meirani untuk menonton film bercocok tanam. Hingga akhirnya, Rido kembali sagapung dan kembali melakukan hubungan enak-enak. Setelah melakukan perbuatan haram itu, tiba-tiba burung Rido merasa sakit dan mengeluh kepada Meirani terkait apa yang telah dilakukan Meirani sehingga burungnya sakit. Mendengar itu, Meirani pun menyebut dirinya nggak sengaja udah menggigit torpedo Rido. Saat itu, Rido sempat mengajak Meirani untuk ke rumah sakit. Akan tetapi Meirani menolak dengan alasan saat itu dia udah nggak pegang uang lagi. Sontak Rido pun mengayunkan tangan kanannya dan menghantam kepalanya serta menampar telinga kiri dan menghajar tangan kanan serta menendang kaki Meirani. Sementara itu Meirani hanya bisa menahan sakit atas pukulan Rido. Setelah kejadian ini, Rido kembali mengajak Meirani tidur bersama. Ketika bangun di pagi hari sekitar pukul 5 pagi, Rido masih merasa kesakitan di bagian torpedonya dan kembali menyampaikan keluhannya ke Meirani. Namun Meirani hanya diam aja dan seketika Rido kembali melakukan pukulan terhadap diri Meirani karena merasa emosi. Setelah itu mereka masih sempat kembali melanjutkan tidurnya seakan kayak nggak kejadian apa-apa dalam hubungan yang cukup aneh. Kemudian sekitar pukul 12 siang, Rido terbangun dan membangunkan Meirani yang masih tertidur. Rido pun kembali bertanya kepada Meirani, mengapa tega menggigit torpedonya? Sampai di sini rada ngeri juga ya.
Dan kenapa masih dibahas lagi? Merani hanya mengatakan, "Gak ada ku gigit." Dan seketika Rido pun menghajar kepala Merani. Lalu sekitar pukul setengah 4 sore, Rido melihat Merani duduk di dekat dinding dan langsung melakukan tendangan ke arah telinga kanan Merani. Merani hanya bisa berteriak kesakitan dan memohon ampun agar gak diteruskan aksinya itu. Suara itu terdengar ke beberapa tetangga di samping rumahnya. Namun tetangganya belum berani untuk ikut campur masalah Rido dengan pasangannya. Kemudian Rido berpindah ke depan dan mensepak kepala bagian depan Merani dengan kaki kanannya, hingga kepala Merani terbentur ke dinding dan merunduk ke depan. Gak sampai di situ, Rido melanjutkan aksinya itu dengan memijak tengkuk leher Merani hingga Merani terlungkup ke lantai. 5 menit kemudian, Rido baru tersadar. Ternyata Merani ini udah kehilangan nyawanya. Dia melihat mulut Merani mengeluarkan buih dan mulut Merani ini dalam posisi terbuka serta denyut jantungnya udah berhenti. Sekitar pukul setengah 8 malam, beberapa warga yang mendengar jeritan dari rumah Rido segera keluar ke jalan. Mereka mendatangi rumah Rido dan menggedor pintu untuk memastikan keadaan. Saat warga datang, Rido berusaha melarikan diri dengan menjebol atap rumahnya. Ketika warga masuk ke dalam rumah, mereka menemukan Merani udah dalam keadaan gak bernyawa. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Rido. Melalui serangkaian peristiwa, pada tanggal 23 April 2024, polisi berhasil menangkap Rido dan dibawa ke Polrestabes Medan. Pihak berwenang berhasil mengumpulkan bukti dan kesaksian yang mengarah pada penangkapan dan penuntutan Rido atas tindakan penghabisan nyawa tersebut. Selama interogasi, Rido menunjukkan sikap yang mengakui perbuatannya. Rido mengaku di depan tim penyidik kalau dia terlibat dalam penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa Merani Sitompul. Meskipun dia menunjukkan penyesalan atas tindakannya, latar belakangnya sebagai residivis dengan 4 kali hukuman sebelumnya menjadi faktor yang memberatkan dalam kasus ini. Rido diadili di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 November 2024. Mengingat Rido ini mantan residivis sebanyak 4 kali dan kasus yang dijalaninya, hakim menjatuhkan hukuman berat bagi Rido. Rido dikenakan pasal 338 KUHP atas tindakan pidana penghabisan nyawa setelah penganiayaan pacarnya, Merani Sitompul. Dalam persidangan, dia terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur penghabisan nyawa dan dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Keluarga korban, Merani, menyambut putusan hakim dengan harapan bahwa hukuman 13 tahun penjara bagi Rido dapat memberikan keadilan. Mereka mengharapkan hukuman tersebut dapat menjadi pelajaran bagi pelaku dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Kasus ini cukup toksik ya, Lur. Yang AA bingung kok bisa-bisanya korban hanya diam dan gak melakukan tindakan balasan atau kabur dari pelaku. Belum lagi pelaku ini gak ada kapok-kapoknya ya, udah mantan narapidana tapi tetap melakukan hal yang sama lagi. Nah, di kasus kedua ini, kasus yang emang belum lama terjadi. AA mau bahas kasus penghabisan nyawa yang melibatkan Amrin Al-Rashidpian, seorang pria berusia 20 tahun. Kasus ini terjadi pada tanggal 3 Mei 2024 di Kuta Bali. Amrin berasal dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada saat kejadian penghabisan nyawa, dia tinggal di sebuah indekos di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Belum lagi nafsunya ini lagi memuncak, jadinya dia bingung mau nyalurinya kemana. Amrin mencoba membuka aplikasi hijau. Ya, kalian tahu itulah aplikasi apa. Dari sekian banyak wanita yang tampil, dia pilih nih salah satu wanita berinisial RA. Amrin dan RA mulai berkenalan. Setelah beberapa kali berkomunikasi, mereka sepakat untuk bertemu dan melakukan hubungan enak-enak. Awalnya RA sepakat untuk tarif sekali kencan sebesar Rp500.000. Namun setelah berhubungan di indekos milik Amrin, RA tiba-tiba minta bayaran lebih sebesar Rp1 juta. Permintaan RA untuk menaikkan tarif membuat Amrin terkejut dan marah. Dia merasa ditipu karena sebelumnya telah menyepakati harga yang lebih rendah. Ketegangan antara keduanya semakin meningkat ketika RA mengancam akan memanggil pacarnya dan teman-temannya jika Amrin gak membayar sesuai permintaannya. Dalam keadaan panik dan emosi yang memuncak, Amrin mengambil benda tajam di dapur. Dalam situasi yang kacau tersebut, Amrin melakukan tindakan yang sangat mengerikan. Dia mulai menggorek leher RA dari belakang dan menikamnya berkali-kali hingga meregang nyawa. Setelah melakukan tindakan mengerikan itu, Amrin berusaha menyembunyikan jejak kejahatannya dengan memasukkan jasad RA ke dalam koper. Untuk membuat tubuh korban muat dalam koper, dia bahkan mematahkan lehernya. Setelah menghabisi RA, Amrin membuang koper berisi jasad korban itu di semak-semak dekat jembatan panjang Kelurahan Jimbaran.
Namun tindakan ini nggak berlangsung lama sebelum polisi mendapatkan laporan tentang suara keributan dari indekos tempat kejadian. Seorang saksi mendengar teriakan dan melihat Amrin tersenyum saat melintas di dekat lokasi kejadian. Polisi segera melakukan penyelidikan setelah menerima laporan tersebut. Mereka menemukan bercak merah di lokasi kejadian dan mulai mencari informasi tentang identitas pelaku. Dalam waktu singkat, pihak kepolisian berhasil menemukan koper yang berisi jasad RA. Setelah menemukan koper tersebut, polisi melacak keberadaan Amrin dan berhasil menangkapnya di rumah kakaknya. Sebelum ditangkap, Amrin merasa terdesak dan memutuskan untuk melarikan diri ke rumah kakaknya di Desa Kelan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Namun kakaknya menyarankan agar ia menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Akhirnya Amrin ditemani sama kakaknya untuk menyerahkan diri ke Polsek Kuta dengan kondisi masih terdapat bercak merah di bajunya. Selama interogasi oleh polisi, dia mengakui semua perbuatannya dan menjelaskan kronologi kejadian secara rinci. Pengakuan ini menjadi bukti penting dalam proses hukum yang dijalaninya. Kasus ini kemudian dibawa ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk disidangkan. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menuntut Amrin dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penghabisan nyawa dengan sengaja. Tuntutan ini didasarkan pada fakta bahwa tindakan Amrin dilakukan dengan niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Selama persidangan, berbagai bukti diajukan oleh pihak jaksa, termasuk rekaman CCTV dari lokasi kejadian dan hasil temuan yang menunjukkan bahwa korban kehilangan nyawanya akibat luka tusuk dan sayatan di lehernya. Selain itu, saksi-saksi juga memberikan kesaksian mengenai keadaan saat kejadian berlangsung. Majelis hakim mempertimbangkan beberapa faktor dalam menjatuhkan hukuman kepada Amrin. Salah satu faktor yang memberatkan adalah sifat kekerasan dari tindakan yang merenggut nyawa orang lain secara mengerikan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa Amrin adalah residivis dengan catatan kriminal sebelumnya terkait kasus KDRT. Namun hal yang meringankan adalah pengakuan jujur dari Amrin selama persidangan yang menunjukkan bahwa dia nggak memiliki niatan awal untuk menghabisi korban. Dia mengklaim bahwa tindakannya dilakukan dalam keadaan panik setelah terlibat pertikaian hebat dengan RA. Dari hasil persidangan, pada tanggal 17 September 2024, hakim menjatuhkan vonis kepada Amran selama 9 tahun penjara.